Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang bekam dan dampaknya bagi kesehatan ya. Nah, itu materi yang diamanahkan kepada saya ya. Baik. Oke. Bekam dan dampaknya bagi kesehatan. Sebetulnya kita enak tuh kuliah offline ya, jadi responnya cepat ya, dan teman-teman juga lebih mudah ya untuk diajak komunikasi. Kalau online seperti ini, karena Anda harus mematikan mic ya, sehingga kalau mau diajak komunikasi agak sulit ya. Tapi paling tidak ketika nanti saya ajak komunikasi, teman-teman semuanya bisa langsung merespon ya dengan cepat tentunya. Ya, salah satu menghidupkan mic-nya ya, di unmute. Baik. Saya kira bekam atau kalau di desa itu bahasanya dikop, bahasa Inggrisnya kaping ya, bekam. Jadi saya yakin teman-teman semuanya, beberapa dari kalian sudah pernah melihat ataupun mungkin juga sudah ada yang pernah merasakan di bekam ya, di bekam atau di kaping ya. Baik, kita lihat apa saja ya yang perlu diketahui oleh teman-teman semuanya tentang bekam ya. Nah, kita awali dengan perkenalan dulu tentang dunia pengobatan ya. Dunia pengobatan saat ini ya, pengobatan barat itu berdasarkan evidence based, artinya berdasarkan pengalaman, kejadian ya. Mereka berpedoman pada perkembangan keilmuan ya, berdasarkan hasil-hasil dari penelitian, kemudian ilmiah ya, penelitian konkret. Dan kalau di barat mereka condong di keilmuannya menganut untuk di Kristen. Kemudian pengobatan timur empiris ya, kemudian abstrak, pagan dan anim ya, artinya belum banyak penelitian yang tertuju pada pengobatan. Kemudian saat ini pengobatan itu New Age Movement ya, itu yang diinginkan sembuh, intinya sembuh ya. Kalau bahasa awamnya pokoknya apapun obatnya saya pengennya sembuh, dan minim sekali dengan pendekatan ke agama ya, minim ya, pendekatan ke agamanya minim, sehingga terkadang kita sebagai manusia itu lupa bahwa bukan obat yang menyembuhkan, tapi Tuhan yang Maha Esa lah yang menyembuhkan penyakit kita ya. Terkadang kita tergantung sekali dengan metode, berbagai macam metode pengobatan, apapun itu pengobatannya, yang penting pengennya sembuh, seperti itu ya. Baik. Nah, ini adalah New Age Movement, artinya yang new ya, New Age Movement, artinya perkembangan keilmuan yang
yang baru yang diinginkan oleh masyarakat ya, itu alam sebagai sumber kekuatan. Kita mengambil energi dari alam, kemudian kita mensinkronkan diri pada alam dan menyatu dengan alam ya. Nah, ini banyak yang terjadi di masyarakat. Mereka kembali ke pengobatan-pengobatan seperti dulu ya, yang mengembalikan segala sesuatunya kepada alam, padahal lupa bahwa alam juga merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kembali ke hukum alam ya, sering ya kita mendengar segala sesuatunya terjadi karena alam ya. Alam sudah tidak harmonis lagi dengan kita ya. Padahal segala sesuatunya tetap Tuhan yang menentukan ya. Kemudian ini menurut Pak Wahyudi ya, Pak Wahyudi Widodo dari Jember, dia mengatakan hidup modern ya, kemudian sains makin maju dan kuman pun makin canggih ya. Sekarang harusnya ya, kalau kita melihat fakta di lapangan, harusnya dengan semakin banyaknya lulusan pendidikan kesehatan mulai dari dokter, perawat, kesehatan masyarakat, itu harusnya dengan meningkatnya jumlah lulusan itu meningkat juga tingkat kesehatan di Indonesia. Contoh ya, harusnya dengan meningkatnya sains yang makin maju, maka semakin sedikit orang yang sakit. Harusnya seperti itu. Tetapi faktanya berbeda. Semakin lama rumah sakit semakin banyak ya, pelayanan kesehatan semakin banyak, yang sakit semakin banyak. Heran juga ya, kadang-kadang harusnya semakin orang itu maju, modern ya, ilmu pengetahuan terbaru ya, maju, harusnya orang semakin sehat, tidak ada yang sakit. Ternyata kuman ya, harusnya kuman sekarang kuman itu semakin canggih ya. Kuman itu semakin canggih, mereka beregenerasi sehingga obat-obatan itu semakin sulit untuk mengobati ya berbagai macam penyakit yang diderita oleh manusia. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah berbagai sumber racun pada makanan ya, bahaya makanan terhadap tubuh kita ya. Sebetulnya itu adalah makanan-makanan yang sehat ya, makanan-makanan yang sehat, tetapi pengolahannya yang membuat beberapa makanan itu menjadi tidak sehat ya. Seperti buah ya, buah dulu semangka itu semuanya ada isinya ya. Semangka itu ada isinya, ada bijinya, ada biji ya. Sekarang Anda bisa menemukan semangka yang tidak ada bijinya ya. Kemudian pepaya dulu begitu dia matang, paling sehari atau 2 hari dia bisa cepat busuk. Sekarang pepaya seminggu masih bagus ya, itu pepaya. Apalagi kenapa? Karena terjadi
modifikasi genetik ya. Kita sering menemukan berbagai macam jenis buah-buahan yang modern ya, perubahan genetik. Sawo, tahu ya, sawo. Bahasa Indonesia apa sawo ya. Itu nggak ada yang sebesar melon ya, tapi sekarang ada yang sebesar melon ya. Dulu mangga nggak sebanyak sekarang macamnya mangga ya. Nah, itu adalah perubahan-perubahan genetik yang dibuat oleh manusia, sehingga ketika